Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah kita belajar tentang aturan sebelum makan. Selanjutnya coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain tanah. Tentu tangannya menjadi kotor, kaki kena tanah, tangan juga kena tanah. Mungkin juga debu mengenai seluruh tubuh. Nah, selanjutnya Benny pulang ke rumah temannya, bermain di rumah teman. Nah, diajak makan. Temannya sebelum makan dia cuci tangan, tetapi Benny lupa langsung mengambil makanan dan mencicipi. Sudah tidak tahan lagi. Hari berikutnya Benny dan teman-temannya bermain bersama berkumpul. Tapi Benny tampak lesu dan kurang sehat. Nah, pada suatu ketika hari berikutnya lagi ternyata Benny tidak ikut bermain. Teman-temannya berkata, "Ada apa ini ya? Kok Benny tidak datang bersama bermain dengan kita seperti biasanya? Ayo kita lihat ke rumahnya, ada apa Benny?" Maka sampailah teman-teman bermain ke rumah Benny, dan Benny ternyata sedang sakit. "Hai Benny, kenapa kamu? Apakah kamu jatuh?" "Tidak." "Loh, tak pegang ya tangannya. Aduh, kok badannya Benny panas?" Mungkin dia kemarin setelah bermain makan tapi lupa cuci tangan ya. "Halo Benny, selanjutnya jangan lupa ya, setelah bermain kalau mau makan harus cuci tangan supaya bersih. Jangan lupa makanan ditutup, itu aturan sebelum makan. Setelah makanan ditutup dalam keadaan bersih, tangan kita harus dicuci supaya bersih. Selanjutnya kita jangan lupa berdoa sebelum makan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memberi rezeki pada kita." Gitu loh Benny. Hari berikutnya setelah Benny sembuh dari sakit, teman-temannya mengajak Benny untuk membaca aturan sebelum makan. Suatu bacaan yang penting, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat dan hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berikut ini merupakan minuman yang bernilai gizi tinggi, yaitu susu yang dihasilkan dari sapi perah. Susu dari sapi perah diolah di pabrik dan menjadi susu kemasan. Ada yang berbentuk susu kotak, ada yang berbentuk susu dalam kaleng. Selanjutnya marilah kita lihat hasil dari suatu perusahaan yang berupa susu kemasan kotak.
Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Semua dihasilkan dalam 1 bulan. Jadi setiap bulan perusahaan menghasilkan susu kotak sebanyak dalam tabel tersebut nomor 1 sampai. Demikian tadi pembelajaran kali ini tentang aturan sebelum makan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi anak-anak dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.